warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam proses belajar mengajar via daring. Untuk itu mari kita awali pertemuan di siang hari ini dengan membaca basmalah, dengan harapan pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk pertemuan siang hari ini kita akan membahas materi tentang jujur dan menepati janji. Yang pertama adalah pertemuan kali ini, setelah mempelajari materi jujur dan menepati janji, maka diharapkan kalian memahami makna jujur. Yang kedua, kalian memahami makna menepati janji. Yang ketiga, kalian bisa menerapkan perilaku jujur. Yang keempat, kalian bisa menerapkan perilaku menepati janji. Dan yang terakhir, kalian diharapkan terbiasa berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama adalah masalah jujur. Apa yang disebut dengan jujur itu? Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Jadi bisa dikatakan bahwa jujur itu antara perkataan dan perbuatan itu sama. Apa yang diperbuat itulah yang dikatakan. Apa yang dikatakan itulah yang diperbuat. Jujur merupakan sifat terpuji yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang beriman. Jujur merupakan sifat terpuji yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang mengaku dirinya sebagai orang Islam. Sedangkan lawan dari sifat jujur adalah dusta. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berkata dia dusta, apabila berjanji maka mengingkari, dan apabila dipercaya maka berkhianat. Ayatul munafiki salasatun, idza haddasa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak yang berbahagia, apakah kamu sekarang ini sudah menjadi orang yang jujur? Apakah apa yang telah kalian katakan dan kalian perbuat itu sesuai? Apakah kalian pernah bohong terhadap teman kalian, bapak ibu kalian di rumah? Tentunya itu semua yang bisa menjawab adalah kalian sendiri. Tetapi yang perlu diketahui bahwa sifat jujur harus kita biasakan dalam pergaulan sehari-hari. Ingatlah bahwa generasi muda seperti kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Seorang pemimpin harus mempunyai akhlak mulia dan memiliki sifat yang jujur. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing kita ke surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim
Quran surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan dengan perkataan yang benar. Anak-anakku, siswa-siswi SMPN 1 Pace kelas 9 yang berbahagia, itu tadi tentang jujur. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang janji. Apakah yang disebut dengan janji itu? Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Anak-anak, menepati janji merupakan salah satu sifat yang terpuji. Seseorang yang beriman seharusnya memiliki sifat terpuji ini. Seseorang yang mengaku Islam seharusnya memiliki sifat ini. Sehingga seorang yang beriman, seorang yang mengaku dirinya Islam, maka pantang untuk mengingkari janji yang pernah diucapkannya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Hadis riwayat Bukhari yang diambil dari sahabat Abu Hurairah. Dalam sejarah disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengingkari janji walaupun hanya sekali. Rasulullah tidak pernah berbohong walaupun hanya 1-2 kata. Beliau selalu berkata dan berbuat yang jujur. Sehingga sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, orang-orang Arab menyebut beliau dengan sebutan Al-Amin, yang artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Sehingga ketika kaum Quraisy ketika merenovasi Ka'bah, terjadilah perselisihan untuk mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, orang-orang suku Quraisy mengambil kebijakan supaya Muhammadlah orang yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad ini. Karena Muhammad terkenal dengan sebutan Al-Amin. Dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, Muhammad SAW mengangkat Hajar Aswad, diletakkan di tengah sebuah kain, dan setiap pucuk kain tersebut dipegang oleh beberapa kabilah dari suku Quraisy. Sehingga setiap kabilah dalam suku Quraisy tersebut bisa mengangkat Hajar Aswad ini, yang kemudian diletakkan ke tempat semula oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini bukti bahwa Rasulullah panutan kita, walaupun sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sudah terkenal dengan sebutan Al-Amin, yaitu orang yang bisa dipercaya. Anak-anak yang berbahagia, Pak Iksan pesan pada kalian, berbuatlah jujur.
tepatilah setiap janji yang terucap. Ingat anak-anak, bangsa ini butuh orang yang jujur. Bangsa ini butuh pemimpin yang bersih. Bangsa ini butuh pemimpin yang sederhana, butuh pemimpin yang tidak rakus terhadap dunia. Dan kalian perlu ingat juga anak-anak, bahwa kalian adalah pemimpin masa depan. Kalian akan menggantikan posisi kami ini, orang-orang dewasa sekarang ini. Oleh karena itu, peganglah amanah kepemimpinan bangsa ini ke depan dengan jujur. Karena sifat jujur serta menepati janji akan membuat hidup tenang dan bahagia. Dan sebaliknya, kebohongan dan ingkar janji membuat hidup sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Berkata dusta dan ingkar janji merupakan perilaku tercela yang harus dijauhi. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua amal baik dan amal buruk di akhirat kelak dengan balasan seadil-adilnya. Sifat jujur dan menepati janji sangat dibutuhkan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Seorang yang memiliki sifat jujur akan memiliki banyak kawan, mudah bergaul, dan dipercaya oleh orang lain. Kepercayaan dari orang lain merupakan modal utama meraih hidup bahagia. Tidak ada seorang pun yang mau ditipu dan diingkari janji. Seseorang disebut jujur apabila ada kesamaan antara perkataan dan perbuatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha melihat dan maha mengetahui semua perbuatan dan isi hati hambanya. Anak-anak yang berbahagia, menepati janji merupakan sifat orang yang beriman. Setiap janji adalah hutang, sedangkan hutang harus ditunaikan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah mengingkari janji. Orang munafik akan ditempatkan di neraka yang paling dasar. Dan tentunya kalian dan kita semua tidak ingin dimasukkan ke dalam kategori orang munafik. Kita ingin menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berislam, sehingga kita semua akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Anak-anakku, ketika kalian nanti menggantikan posisi-posisi kami, orang-orang yang telah dewasa, kalian menggantikan menjadi pemimpin-pemimpin di bidangnya masing-masing di masa yang akan datang. Pak Iksan pesan pada kalian, bersifatlah jujur di setiap perkataan dan perbuatan kalian. Karena setiap pemimpin dalam bangsa ini, jika bisa jujur, mulai dari presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa beserta perangkatnya, semuanya jujur, insya Allah negara ini, insya Allah bangsa ini akan menjadi bangsa yang makmur. Insya Allah bangsa ini akan menjadi bangsa yang penuh berkah. Karena semua potensi yang ada di dalamnya akan tersalurkan kepada mereka yang berhak. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Iksan berdoa semoga kalian nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang jujur, yang bisa dipercaya. Kalian menjadi para pemimpin yang bisa menepati janji, sehingga insya Allah negeri ini di kemudian hari akan menjadi negeri yang makmur,
yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga harapan kita oleh Allah selalu diijabahi, dan semoga pertemuan kali ini yang membahas masalah jujur dan menepati janji oleh Allah mendapatkan ridhonya. Ada kurang lebihnya, saya izin minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.